sehat untuk kita semua. Kesempatan kali ini kita akan mengulas, menganalisa topik yang baru-baru ini sedang hangat ya, terkait darurat militer di Korea Selatan dalam perspektif hubungan internasional. Nah, pagi hari ini telah hadir bersama kami Bapak Erlangga selaku dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Selama kurang lebih 15 menit ke depan kami akan mengulas topik ini dan sekiranya dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk kita semua. Oke, Bapak, kita tahu bahwa baru-baru ini kan terjadinya darurat militer ya di Korea Selatan. Implikasi dari darurat ini menimbulkan pemaksulan bagi Presiden Korea Selatan, lalu demo besar-besaran dari masyarakat Korea dan memicu instabilitas di wilayah tersebut. Kira-kira dari perspektif Bapak ini, pemicu terjadinya darurat militer ini seperti apa? Baik, terima kasih Enzo atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi memang ini menarik sekali ya tentang darurat militer di Korea ya. Karena kan kita ketahui Korea Selatan itu sebenarnya stabil sekali kan, sebagai negara yang stabil, sangat stabil kan di Asia gitu kan. Dan kalau kita telusuri ke belakang, memang ada riwayat pernah mengalami beberapa kali darurat militer, gitu ya. Dan tentunya dilatar belakangi oleh macam-macam alasan ya, seperti ada yang karena perang dengan Korea Utara, gitu ya. Ada yang kemudian karena kudeta militer seperti itu ya. Dan kalau kita lihat selama waktunya memang 10 tahun sejak tahun 1948 sejak Korea merdeka gitu ya, 10 tahun. Yang terakhir kan tahun 80 ya, kalau nggak salah, yang intinya darurat militer terakhir. Nah, kemarin ini yang bulan lalu yang kita lihat itu memang diakibatkan oleh kecurigaan, kalau boleh saya katakan gitu ya, dari Presiden Korea Selatan saat itu terhadap oposisi gitu ya. Oposisi dinilai oleh beliau menyulitkan beliau punya kebijakan gitu ya. Pemicunya saya lihat dari pihak oposisi yang tidak menyetujui anggaran ya untuk tahun ini gitu kan. Mereka tahun anggaran juga berjalan kan dan selalu harus diajukan. Nah, itulah kemudian dinilai oleh Presiden Yoon sebagai langkah-langkah untuk menghambat pelaksanaan pemerintahan beliau, gitu ya. Sebab itu beliau kan dalam tanda kutip menegaskan bahwa adanya pergerakan anti negara, anti kekuasaan seperti itu ya, sehingga beliau melakukan darurat militer gitu. Yang sayangnya malah bumerang gitu kan, jadi berbalik ke beliau sendiri seperti itu ya. Dan lebih kalau saya lihat lebih ke internal domestik mereka ya. Jadi alasannya ini ya bukan karena faktor eksternal tapi lebih ke internal seperti itu. Jadi ya memang tidak bisa dimungkiri bahwa walaupun presiden bahwa tidak semua orang itu menyukai entah itu kebijakannya dia dan pasti ada oposisi tertentu yang menyerang. Betul. Hanya kita sayangkan bahwa isu ini juga bisa menjadi pelajaran ya bagi negara-negara dan terulang lagi, karena akan tidak hanya mempengaruhi dari sisi politik ya, mungkin ekonomi juga akan terpengaruh. Oh ya, pasti. Nah, kita tahu bahwa implikasi dari darurat ini tentunya akan memunculkan dinamika di wilayah domestik tersebut. Kira-kira dari Bapak sendiri, pandangan Bapak, apakah dinamika domestik itu yang terpengaruh itu kira-kira di aspek apa saja gitu? Agar dan bagaimana menjadi kajian yang menarik bagi ilmu hubungan internasional.
Oke, jadi kalau kita lihat dampaknya itu cukup luas ya sebetulnya ya kalau kita lihat. Jadi kalau di domestik itu seperti ekonomi, ya ekonomi. Kita ketahui Korea Selatan adalah negara industri maju dan mereka memiliki partner dagang dengan semua negara, itu dengan Amerika juga ya, dengan Cina dan Jepang juga seperti itu. Kita produk-produknya kita sudah ketahui kemana-mana gitu ya. Sehingga sedikit saja ketidakstabilan di dalam negeri domestik akan berpengaruh ke ekonomi. Karena apa? Karena kan tentu seperti kemarin itu pas diumumkan darurat langsung nilai mata uangnya jatuh, gitu kan? Langsung indeks saham juga turun, gitu kan? Sehingga itu akan memicu gelombang-gelombang dampak selanjutnya di ekonomi domestik. Nah, itu dari segi ekonomi saya gitu kan. Lalu dari segi stabilitas politik dalam negeri pun jadi instabilitas kan, jadi tidak stabil begitu kan, karena akan kalau darurat militer kan kita ketahui semuanya ditangani secara militer gitu ya, hak-hak kebebasan sipil dibatasi gitu ya, kemudian tidak boleh demonstrasi, tidak boleh berkumpul-kumpul seperti itu, sehingga sangat-sangat kehidupan domestik itu akan sangat terganggu seperti itu. Dan juga jalannya pemerintahan sendiri begitu kan, karena ini kan tadinya kan stabil, itu kemudian berganti jadi darurat militer kan jadi terganggu kan, tata kelola pemerintahannya juga agak terganggu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan menariknya lagi bahwa tidak hanya pada soal ekonomi dan politik ya, tapi ini tadi menarik yang Bapak sampaikan itu terkait kebebasan sipil, dan ini tentu kita kaitkan dengan hak asasi manusia. Nah, kira-kira darurat militer ini apakah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari masyarakat itu? Karena kita tahu bahwa bentuk demonstrasi itu juga merupakan bentuk dari hak asasi manusia kan? Dan itu diakui juga dalam deklarasi PBB, kebebasan kita berpendapat, berkritik gitu. Kira-kira apakah darurat militer ini juga memunculkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Ya, nah kalau kita lihat kalau di Korea Selatan, kita lihat konteks sejarahnya, memang pernah terjadi seperti itu. Jadi darurat militer ini tidak memungkiri adanya pelanggaran-pelanggaran HAM, karena pernah itu terjadi di masa-masa lalu pada saat diterapkannya kudeta darurat militer ini gitu kan. Dan itu tadi yang saya katakan gitu. Karena apa? Karena memang mereka mengekang supaya kan itu tadi dengan dalih keamanan negara, supaya bisa lancar, mereka berdalih ke situ gitu. Nah, ini upaya untuk supaya tidak ada kekacauan kan di dalam negara tersebut gitu. Nah, inilah berdampaknya ke situ, ke pembatasan hak asasi manusia, sipil seperti itu ya, sehingga tentunya akan memberikan citra buruk terhadap negara tersebut. Oleh sebab itu setelah Presiden Yoon mengumumkan itu kan, tanggapan-tanggapan internasional agar semuanya itu menghimbau supaya ditinjau lagi, lalu kembali ke ranah demokrasi seperti itu ya, dari pemerintah serikat segala macam itu. Mereka semua itu karena mereka memandang Korea Selatan ini sebagai negara yang demokratis gitu ya, di Asia gitu, sehingga sedikit aja ada perubahan itu akan mengganggu stabilitas menanjung Korea juga akan terganggu gitu kan. Karena apa? Karena di istilahnya kan tadi saya berkatakan tidak ada kaitannya dengan eksternal kan, tapi karena pihak luar kita tahu sendiri Korea Utara gitu kan melihat kesempatan ini kan, nah mereka akan gunakan ini dan tidak stabil nih pemerintahnya kan gitu. Jadi ada dampak-dampak ke situ juga. Bagaimana kalau negara-negara tetangga seperti Jepang, seperti sebetulnya Amerika yang awalnya ingin melakukan kerjasama dalam segi latihan militer tapi ditunda karena kejadian ini? Ya, memang ini kan apakah tadi saya sudah katakan gitu kan, jadi mereka menunda karena itu tadi gitu kan, karena belum stabilnya ini kan pemerintahnya Presiden Yoon ini kan, setelah baru hari ini kalau nggak salah
Presiden Yun ditangkap, berhasil ditangkap oleh polisi gitu kan, ditangkap. Nah, Presiden Yun sendiri belum langsung diberhentikan karena masih akan disidang dulu oleh Mahkamah Konstitusi dan dilihat keputusannya untuk menerapkan darurat militer ini sudah oke atau belum gitu kan, karena mereka negara yang benar-benar demokratis. Jadi kalau misalnya dia oke, alasannya masuk akal, lanjut gitu jadi presiden, tapi kalau tidak dia dipecat seperti itu. Nah, oleh sebab itu penundaan latihan militer memang beralasan karena ya mungkin tidak memungkinkan ya sebuah latihan militer itu dilakukan pada saat lagi suasana politik itu lagi seperti ini gitu ya, sehingga meskipun tata kelolanya tetap berjalan, tapi kan rentan ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi oleh sebab itu ditunda ini, dan untuk menjaga stabilitas juga tidak dimanfaatkan oleh eksternal dari luar gitu. Lalu kan implikasi dari darurat ini tidak hanya dianalisis dampaknya pada Korea Selatan aja kan, pasti ada negara-negara lain. Apalagi kan negara-negara lain kita tahu bahwa misalnya karakter Amerika dengan pergantian presiden ini dia tidak mau rugi kan, betul. sangat proteksionisme Trump ini. Jadi kalau dalam situasi darurat kayak ini, ya pasti Amerika juga tidak semuanya langsung terjun ke situ ya, apalagi dalam kerjasama ekonomi harus semuanya stabil dulu ya. Karena ini negara-negara besar itu ya semua di semenanjung Korea yang dianggap sebagai kunci untuk menjaga kawasan di situ gitu ya. Nah kalau Korea Selatannya sendiri tidak stabil, wah ini kan mereka mikir-mikir gitu gimana gitu kan, karena pengalaman dari masa lalu kan, karena ya mungkin karena dengan konflik dengan Korea Utara ya, jadi sensitif sekali di daerah di kawasan itu kan, sehingga bagaimanapun juga negara-negara besar pasti akan concern lah dalam tanda petik ya, prihatin juga untuk melihat bahwa keadaan di Korea Selatan itu jangan sampai tidak stabil. Jadi harus dijaga gitu, sensitif sekali sih memang. Dan memang kalau kita lihat kemarin itu langsung di demo kan, waktu diumumkan, makanya hanya sebentar gitu langsung dicabut lagi seperti itu. Itu terlihat betapa sensitifnya itu ya isu demokrasi. Karena mereka bagus sekali demokrasinya udah berjalan antara legislatif, eksekutif, yudikatif, mereka berjalan dengan baik itu di Korea Selatan. Bagaimana yang kemarin kan sempatnya dibuat rapat untuk melengsarkan, untuk menurunkan Presiden Korea Selatan ini, hanya yang menghadiri rapat itu yang menyetujui hanya 198 orang, kurang 2 orang. Berarti hari ini dia baru ditangkap. Dan karena tidak tadi saya katakan, karena dia negara demokratis sekali, jarang ya, seperti saya sendiri juga pas membaca beritanya itu, wah tangkap, kemudian masih kemudian disidangkan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, dilihat dari konstitusinya ya, apakah sesuai apa tidak. Kalau tidak sesuai ya diberhentikan, tapi kalau sesuai lanjut jadi presiden. Saya juga bertanya-tanya, kok bisa lanjut jadi presiden ya, padahal beliau kan melakukan tindakan yang itu, beliau kan ditangkap dengan alasan melakukan pemberontakan kan, gitu kan. Tapi ya itulah demokratis ya, demokrasi seperti itulah kan, kita pelajari bersama di teori hati kan, demokrasi seperti itu gitu kan. Jadi wah ini sekali gitu ya, padahal mereka memiliki pengalaman darurat militer sebelumnya, dan itu mungkin juga harapan masyarakat, mereka tidak mau mengulang kembali ya tragedi-tragedi yang lalu gitu. Mereka udah tenang-tenang, stabil lah, kok ini tiba-tiba begini gitu kan, itu lah. Dan itu juga perhatian internasional juga menjadi penting mesti. Bagaimana implikasi terhadap perdamaian di kawasan Asia dan Asia Selatan? Ya, kita ketahui bersama dan juga sudah saya sampaikan, kawasan semenanjung Korea kan memang sangat sensitif ya, karena tindakan Korea Utara juga yang terus
melakukan percobaan senjata nuklir, memprovok lah gitu ya, provokasinya kan kuat sekali. Nah itu yang diupayakan supaya jangan sampai terjadi terus gitu ya. Nah concern negara-negara Asia, apalagi Asia Tenggara juga, kan apalagi ASEAN, kan Korea Selatan kan mitra dialog ASEAN kan kita ketahui. Nah itu dan investor Korea Selatan banyak di sini gitu kan, banyak juga di ASEAN, negara-negara ASEAN lainnya gitu kan. Nah itu juga mereka kan nggak berpikir, wah ini kalau tidak stabil, nggak inilah investasinya nanti menurun gitu kan, karena tidak memungkinkan kan kalau negara dalam keadaan seperti itu gitu kan. Nah inilah kenapa menjadi perhatian internasional, bahkan PBB juga kan, Sekjen PBB juga menyerukan untuk kembali berdialog gitu ya di antara mereka yang bertiga ini kan sebetulnya kan ya di politik kan sudah lumrah ya, ada oposisi, ada yang berkuasa gitu kan. Nah ini mereka kan pasti saling ini ya, namun ada indikasi oposisinya ini terlalu oppose gitu ya, terlalu anti gitu ya, dan anggaran dipotong, semua tidak setujui. Nah dan si presiden mungkin maksudnya supaya itu kebijakannya bisa berjalan, dilakukan langkah ini gitu kan, tapi ternyata berbalik gitu, malah beliau jadinya sekarang sidang dulu dan sebelum ini diputuskan diberhentikan atau tidak seperti itu. Tapi katanya ada macam-macam gitu dari Korea Utara untuk Korea Selatan dalam DPR ini untuk melengsarkan presiden. Ya, itu ya semua upaya dilakukan ya. Kalau antara kita harus amati, kita cermati juga antara Korea Utara dan Korea Selatan kan memang hubungannya tidak harmonis ya. Dan pasti di negara yang terpecah seperti itu, jangankan itu, kita lihat sejarah zaman Timur, zaman Barat, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, pasti unsur-unsur spionase, penyusupan gitu ya, itu pasti akan terus dilakukan. Gitu. Karena kedua negara ini memiliki paham yang sangat kontradiktif kan, atau berbeda sama sekali gitu, dan merupakan satu-satunya negara mungkin di dunia ini yang masih berbeda itu ya, Korea Utara, Korea Selatan gitu. Sudan udah gabung kan, gitu kan, jadi negara-negara lain sudah tidak ada gitu kan yang terpecah karena paham ideologinya. Oleh sebab itulah saya juga tidak heran kalau misalnya mereka mengatakan atau menduga ada unsur-unsur penyusupan, spionase, itu pasti itu ada. Dan kalau kita belajar logika negara yang Korea Selatan itu memang tadi Bapak katakan itu sangat demokratis ya. Yeah. Dalam ilmu HI juga mengatakan bahwa tidak ada negara demokrasi yang saling berperang dan sangat menunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dan tapi pembelajaran dari Korea Selatan ini memunculkan fragmentasi atau perpecahan pada unsur demokrasi itu, apalagi kan secara besar-besaran ada aksi-aksi massa gitu. Nah kira-kira dari kacamata HI kita lihat bahwa darurat militer ini menggambarkan teori apa ya, teori pendekatan apa untuk melihat dari darurat militer apa itu apa? Kalau saya melihatnya ini masih kisaran realisme ya, realisme ya, karena pertama power, kemudian kan negara di situ ya bermain juga gitu kan, sehingga mereka yang berada di kekuasaan tentu akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya seperti itu ya. Nah, kalau saya melihat masih seperti itu. Nah, mungkin kalau liberalnya ya mungkin ada campuran ya dengan liberalnya, karena mereka negara yang benar-benar demokrasi tadi saya katakan gitu kan, sehingga bebas langsung saja kan setelah pengumuman itu langsung mereka menunjukkan tidak kesetujuannya kan, seperti itu kan, karena kan kebebasan itu diakui kan pada saat itu gitu ya. Nah itulah mungkin dua teori yang menurut saya masih bisa kita kaitkan dengan lingkup peristiwa ini. Nah, berarti ada permainan aktor-aktor yang beragam, ada individu, ada negara, dan perhatian internasional yang organisasi internasional itu yang menjadi
semuanya intens ya, memberikan atensi Ya, ya, ya. Dan kalau kita perhatikan juga kan keadaan dalam negeri akan berpengaruh ke luar negeri kan, itu kan selalu akan segi politik luar ya, luar negeri kan seperti itu kan, seperti domestik terkait dengan politik luar negeri. Dan ternyata benar kan, kalau kita lihat itu dampaknya kan semuanya langsung negara-negara berbicara gitu ya, untuk berusaha. Mereka tidak mau ikut campur, tapi mereka berusaha supaya isu ini bisa segera selesai dengan baik seperti itu ya. Karena sebetulnya kan aman aja kan presiden ini memerintah, namun karena dia gitu dicoba di internal mereka gitu seperti itu. Dan kira-kira yang menarik lagi ialah adakah perbedaan? Perbedaan kita tahu bahwa memang darurat militer ini sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira darurat militer kali ini perbedaannya itu apa? Tentang gimana? Oh ya, ya kalau di sini saya perhatikan lebih ke internal antar partai. Kalau saya antar partainya Yun dengan partai oposisi, gitu kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya lebih karena faktor eksternal, karena ada Korea Utara berusaha masuk begitu ya, lalu kemudian ada kudeta militer yang memang militer berambisi untuk berkuasa di situ gitu. Tapi kalau yang ini pure saya lihat dari internal partai, dari internal partai. Jadi itulah kenapa di sini kan dan juga kan pada saat di sidang itu kan tidak semuanya setuju gitu kan, ada kan tadi kan disebut gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan internal partai juga kan harus penggalangan atau apa istilahnya tuh kader-kadernya gitu kan. Kan mereka harus di ini kan kita sendiri juga kan di Indonesia, jadi kadang-kadang internal juga bisa mengganggu stabilitas seperti itu. Tapi apa namanya, dari partainya Presiden Korea Selatan sendiri ini tidak menyangka bahwa Presiden ini akan melakukan darurat militer tanpa adanya diskusi sebelumnya dengan partainya dia sendiri. Iya, itu sebabnya makanya tidak semua di partai yang setuju kan dengan tindakan beliau begitu kan. Nah, sebetulnya hal ini sudah menunjukkan bahwa di dalam tubuh partai Presiden Moon sendiri ada sedikit perpecahan seperti itu ya, dan mereka kan sebetulnya juga parpol itu tidak diwajibkan untuk ikut campur dalam pemerintahan gitu, jadi tidak masuk ke eksekutif gitu kan, urusan parpol sendiri gitu. Nah inilah karena campur tangan gitu kan, jadi itu yang membuat Presiden ini sepertinya ini sekali gitu kan, nah tempatnya memutuskan untuk itu darurat militer. Sayang sekali kalau jabatnya jadi seperti ini kan ya, sebetulnya udah stabil begitu ya, tapi ya dari kita kan nggak menyangka semua kan akan ada seperti itu, tapi kan singkat sekali kan ilmunya dan cepat. Tapi kalau dari Bapak itu kira-kira pasti kan sebelum kita melakukan darurat militer pasti kita berpikir kenapa harus darurat militer ya? Pasti ada langkah-langkah yang mungkin humanis, langkah-langkah yang bisa tidak menunjukkan adanya reaksi yang lebih dominan. Dan saya pikir bahwa langkah darurat militer ini merupakan langkah yang terlalu cepat terlalu istilahnya ya, ini sekali agresif gitu ya, agresif ya, tanpa berpikir dulu memang begitu. Jadi itulah sebabnya kenapa beberapa negara, saya lupa siapa negaranya, menghimbau melakukan dialog gitu kan, maksudnya itu gitu. Jadi jangan langsung mengambil keputusan sepihak, maksudnya langsung wah ini kayaknya nggak benar nih gitu kan, langsung ini gitu kan. Nah akibatnya seperti ini, mestinya sih demokrasi memang kita akui, kita hormati itu, gitu. Tapi didahului dengan itu begitu, karena tanpa itu ya jadinya seperti ini gitu, jadinya merasa yang satu pihak merasa saya yang berkuasa gitu kan, dan satu pihak merasa ini kekuasaannya sudah di luar batas gitu, jadi berusaha untuk dibatasi kan gitu melalui tindakan-tindakan itu tadi, argumen seperti itu. Timbul kecurigaan gitu ya, akibatnya seperti itu.
sekali sih sebetulnya. Padahal mereka Korea Selatan tuh negara yang sangat, kalau dilihat sejarahnya, mereka sangat bagus demokrasinya gitu kan, karena itu tadi kalau kokoh maksud saya demokrasinya seperti itu. Jadi pemisahan kekuasaan benar-benar pure dilaksanakan seperti itu, sehingga merasa malu kalau ada yang bersalah gitu kan, seperti Jepang gitu kan, kalau ada yang bersalah kan mengundurkan diri seperti itu. Nah inilah kenapa yang menjadi menarik dari Korea Selatan ini, karena dia berhadapan dengan Korea Utara gitu kan. Nah kalau misalnya nggak stabil, wah repot nih negara besar itu bakalan mikir baru jangan ini, karena dia rentan untuk jatuh ke pihak yang ini ya tidak diinginkan gitu kan, makanya dimanfaatkan lah, mungkin jatuh langsung gitu enggak, tapi dimanfaatkan lah ketidakstabilannya itu oleh negara lain. Pas kejadian itu juga pas paginya langsung pas presiden mengumumkan meminta maaf ya, mencabut darurat militer juga langsung beberapa jam kemudian banyak menteri-menteri yang resign dari mengundurkan diri dari jabatannya. Terjadi ada juga dari Menteri Pertahanan juga mengundurkan diri karena dia ikut terlibat dalam kejadian tersebut. Iya, begitu. Jadi di satu sisi memang ya mungkin mereka juga harus merasa bertanggung jawab gitu ya, sehingga mereka mengundurkan diri gitu ya. Meskipun setelah itu juga masih ada kunjungan-kunjungan pejabat dari negara-negara lain kan ke situ untuk menyatakan bahwa mereka yaitu kan sifat internasional, karakter internasional kan seperti itu ya. Jadi meskipun suatu negara masih dalam keadaan kacau, tapi kan dukungan perlu gitu kan. Kita juga mengalami gitu kan, pasti kalau ganti pemerintahan menjalani pemerintahan pasti harus ada dukungan kan. Itu ditunjukkan oleh negara-negara itu bahwa mereka masih mendukung Korea Selatan. Mungkin bukan mendukung Presiden Yoon-nya, tapi Korea Selatan yang masih dibutuhkan untuk stabilitas di situ, jangan sampai kacau. Lalu kita tahu bahwa perkembangan perusahaan teknologi Korea Selatan juga pesat melakukan liberalisasi ekonomi dengan Amerika dan tetangga kan. Kalau terjadinya darurat militer kan tadi impact-nya itu kemana-mana dan paling berkena ya ekonomi ya. Dan kalau kita menariknya adalah bahwa satu isu itu akan mempengaruhi isu yang lain di luar kawasan. Nah itu yang dicetuskan oleh Benny Husan ya dalam teorinya regionalisme kompleks teori ya. Jadi bagaimana isu itu tidak hanya tunggal mempengaruhi stabilitas satu kawasan, tetapi akan mempengaruhi juga di luar kawasan. Kayak domino ya. Domino ya. Jadi saya pikir bahwa masalah ini bukan masalah Korea Selatan. Ini harus menjadi kita masyarakat global ya. Kita menuju ke situ. Jadi jadikan ini sebagai pembekalan pelajaran untuk pemerintahannya di negara-negara lain. Dan kita sayangkan bahwa seharusnya demokrasi itu menunjukkan itu perdamaian sangat liberal, tapi ada juga yang terjadi seperti ini. Jadi kalau dari Bapak kira-kira refleksi lah mungkin bagi Indonesia. Indonesia kan kita lihat bahwa beragama ini kan rentan juga. Dan kita sendiri juga baru mengalami proses itu kan, di mana ya kita masih on the way menuju kesempurnaan seperti kalau boleh kita katakan seperti itu gitu, sehingga banyak pelajaran yang harus kita ambil gitu ya dari negara lain gitu ya. Contohnya dari Korea Selatan ini bisa tentunya hal-hal yang baik ya kita contoh gitu ya, proses demokrasinya begitu, jangan sampai jangan sampai terjadi ya darurat militer kita seperti itu, bahaya. Apalagi dengan kompleksitas tadi yang dikatakan itu tadi oleh Kenzo gitu kan, bahwa kita majemuk sekali masyarakatnya, dan
dan kita rentan sekali karena kita tidak, kalau Korea Selatan masih attached, masih satu negara begitu ya. Dan kita berpisah-pisah pulaunya. Nah, itu rentan sekali gitu kalau ada ketidakstabilan atau ada keributan, kericuhan gitu ya. Nah, itu akan memicu dan itu kan bisa memberi peluang negara lain masuk dari berbagai macam entry point gitu kan, bukan hanya dari di kita aja di ibu kota, tapi juga dari kota-kota lain gitu kan. Nah itu yang akan memicu ketidakstabilan politik lebih mendalam gitu. Jadi jangan sampai lah kita. Jadi tadi bagi kita oleh sebab itu kan Prabowo mengatakan jangan lengah dan jangan juga tidur atau gitu kan, dia bilang begitu kan kemarin gitu kan gitu kan. Jadi dia juga memperingatkan kita jangan dianggap santai gitu ya, tapi juga jangan terlalu lengah gitu. Jadi kita juga harus lihat seperti apa. Dan ini pun juga bagi refleksi bagi pemerintah ya, khususnya dalam penerapan tata kelola. Tata kelola baik itu ekonomi atau kebijakan yang merujuk kepada stabilitas politik dan lain-lain. Dan walaupun memang Indonesia ini sentral ya dari segi agama, suku, dan tidak memungkinkan bahwa terjadinya konflik yang begitu besar. Bagaimana tata kelola itu mengkerangkai semua perbedaan dari Sabang sampai Merauke agar nilai-nilai persatuan yang Bhinneka Tunggal Ika tetap dikokohkan. Nah itulah kita memang harus melihat kembali ke diri kita ya sendiri gitu ya, kita seperti apa kondisi kita gitu. Nah itu semakin kita itu tadi beragam begitu ya, majemuk, kompleks gitu ya, kita harus ya tugasnya pemerintah ya tentunya ya untuk dalam good governance mereka seperti apa gitu ya, mencapai semua sektor, mencapai semua wilayah seperti secara merata seperti itu ya, sehingga tidak terjadi kekacauan atau bayangkan saja kita juga mengalami sendiri mungkin bukan darurat militer tapi insiden-insiden kecil yang mengganggu kan kestabilan pemerintah, intoleransi seperti itu kan, ada sedikit kekacauan yang berkaitan dengan agama kita sudah rentan sekali gitu kan. Nah itu sebabnya kita memang masih dalam tahap seperti yang dikatakan, kita masih dalam tahap pembelajaran, namun itu perlu juga diiringi dengan usaha dari pemerintah untuk menerapkan ketentuan-ketentuan atau kebijakan policy yang merata gitu ke semua wilayah seperti itu. Jadi tidak terjadi lagi kecemburuan sosial dan hal seperti itu. Gimana? Oke. Jadi itu Bapak ya diskusi kita ya. Terima kasih terkait darurat militer Korea Selatan, harus kita kaitkan dengan HI ya. Dan ada makna-makna yang kita berikan di sini. Dan ini menjadi bahan studi lebih lanjut bagi peneliti-peneliti HI ya, mengkaji kira-kira apa yang menjadi akar dari permasalahan ini, dan juga bisa menjadi refleksi bagi negara-negara lain, khususnya Indonesia yang kita lihat kemajemukannya. Jadi penekanan di sini bahwa bukan masalah kemajemukan, tetapi bagaimana demokrasi itu bisa menghadirkan yang namanya kesejahteraan. Dan tentunya itu merujuk kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat adil merata bagi rakyat. Kira-kira closing statement dari Bapak terkait isu ini lalu dampaknya juga ya, jadi memang ini lessons learned gitu ya, kalau boleh kita katakan seperti itu. Belajar dari pengalaman gitu kan, pengalaman negara lain gitu kan. Dan itulah tadi juga sudah saya katakan juga, kita masih dalam proses gitu ya untuk demokrasinya gitu, masih jauh mungkin kalau menurut saya ya, karena kita kan baru beberapa kali gitu kan melalui proses demokrasi pemilu dan lain-lain, itu pun masih ribut gitu kan. Sehingga kita memang memerlukan waktu cukup lama untuk itu mapan gitu ya. Namun tidak salah untuk kita belajar dari negara lain gitu kan, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi juga mengambil manfaat dari
pelajaran dari proses itu yang terjadi di negara itu saja mungkin yang bisa saya lakukan. Kita masih terus ini ya pemerintahan yang baru ini kan masih berjalan baru ya, baru beberapa bulan gitu ya, sehingga kita lihatlah prosesnya seperti apa gitu ya, mudah-mudahan ke depannya bisa lancar seperti itu. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih atas waktu sama-sama, kesempatan yang bisa hadir bersama kami dalam podcast kali ini. Ya. Podcast ini merupakan project kelas ya, dibuat dalam kelompok dari mata kuliah studi perdamaian dan keamanan dari kakak Prof. Encela. Kiranya dari podcast ini memberikan faedah bagi kita semua dan tentunya memberikan manfaat juga ya untuk kalangan akademisi atau orang-orang yang menontonnya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan mohon maaf apabila dalam perkataan tindakan kami kurang berkenan. Semoga bermanfaat.